Gelapnya lorong seolah memberitahu ada kekuatan magis di sekitarnya. Ada energi negatif yang menarik sebagian orang, terutama bagi mereka yang kurang iman, untuk menjadikan lokasi itu sebagai tempat ritual seperti memohon nomor judi, tebak angka rahasia. Peristiwa itu pernah terjadi pada awal tahun 80-an hingga akhir 90-an. Namaku Kawan. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Pergi berperang telah membawaku terjebak dalam dimensi yang tidak pernah aku kenal. Dimensi asing ini tidak bisa menyelamatkanku untuk bisa pulang ke rumah. Sekuat apapun aku mencoba, aku tetap tidak bisa kembali pulang ke Jepang. Sangat menyedihkan merasakan kehidupan jauh dari rumah. Di sini aku bisa merasakan penderitaan ratusan manusia yang tidak berdosa. Jika Tuhan benar-benar ada dan bertanggung jawab atas semua peristiwa yang telah terjadi, maka Tuhan benar-benar harus meminta maaf. Rasa sedih yang kuat hampir menutupi seluruh tempat ini. Tidak sedikit pun kurasakan kebahagiaan di dalam gelapnya goa. Semua tampak tertutup dalam kesedihan yang mendalam. Meski demikian, aku masih bisa mengingat momen indah yang pernah aku alami. Momen ini dari pengalaman nyata yang sedikit bisa menyelamatkanku, seperti ada cahaya kecil yang mengisi lubang di dalam hatiku. Cahaya yang terasa menghangatkan. Mungkinkah itu adalah doa dari mereka, orang-orang yang aku sayang? Mungkinkah kita terhubung dengan itu, dengan doa yang bisa menghangatkan, cahaya yang akhirnya bisa menggantikan terang rumah untuk sementara, menjadi cahaya yang sedikit bisa memberi terang pada cerita yang ingin aku sampaikan tentang kehidupanku jauh sebelum aku tersesat dalam dimensi yang tidak pernah aku pahami. Cahaya itu tepat berhenti di depan rumahku. Cahaya berwarna merah muda itu seperti mesin waktu yang mampu membawaku pergi menuju masa lalu. Aku akan membawa kalian pada perjalanan panjang yang paling mengerikan selama pengalaman hidupku. Bahkan aku berani bertaruh bahwa kisah hidupku tidak akan ada yang pernah mengalami perjalanan yang membawaku tersesat masuk dalam dimensi lain, dimensi yang membuatku tidak bisa kembali pulang ke Jepang. Aku akan mengajak kalian untuk mundur jauh ke belakang, melihat bagaimana semuanya terjadi, melihat bagaimana semuanya bermula, sebuah perjalanan tentang kehilangan yang akan kita mulai dari sekarang. Keindahan itu bernama Hanem. Sepulang kuliah, aku mendengar berita dari radio tentang Sakura Seizenzen atau perkiraan tentang musim semi. Perkiraan dari radio tidak pernah meleset. Ibuku tidak pernah bosan mengingatkanku tentang kedatangan musim semi. Mungkin itu salah satu caranya menutupi rasa sedih atau cemas saat Kotaro tengah berjuang di medan perang. Aku terus berdoa untuk keselamatan Kotaro di sana. Kami semua di sini berharap Kotaro bisa pulang kembali dengan selamat. Apapun hasilnya, Kotaro sudah berhasil mengabdikan dirinya pada negara, membuat bangga keluarga. Namun sampai saat musim semi ini tiba, kami masih belum menerima kiriman surat dari Kotaro lagi. Pernah menaruh dendam sedikit pun. Setelah kelelahan berkelahi, kami langsung saling meminta maaf. Lalu dengan cepat semua kembali seperti biasa. Sampai akhirnya kami berpisah. Kotaro pergi berperang. Aku tidak pernah menduga sebelumnya akan merasa sangat kehilangan. Rasa kehilangan terus menghantuiku, terutama di hari-hari yang sulit saat aku harus mengambil keputusan. Bagaimana tidak? Tara sering membantuku mengambil keputusan, dan aku sudah terbiasa dengan itu. Namun di satu sisi, aku harus belajar menerima konsekuensi dari keputusan yang sudah aku ambil, menerima semua risiko yang nanti harus aku hadapi, sebab tidak selamanya kakakku ada di sampingku. Meski di luar tengah terjadi ketegangan karena adanya peperangan di tengah Pasifik, tapi semua orang tetap merayakan kedatangan musim semi. Musim semi bagi masyarakat Jepang adalah pertanda dimulainya kehidupan baru. Setelah melewati musim dingin yang begitu panjang, kita bisa melihat pertanda ini dari tumbuhnya dedaunan yang berwarna hijau dan bermulailah bermekarannya bunga-bunga. Wajah-wajah kegembiraan adalah lambang dari musim semi. Ketika masyarakat berbondong-bondong pergi untuk melihat keindahan bunga, mereka merayakannya dengan sukacita di bawah pohon sakura, sambil makan dan minum bersama orang-orang tercinta.
Hanya halnya yang terjadi denganku dan ibu. Kami melewati musim semi dengan penuh kepura-puraan, seolah semua baik-baik saja. Kami mencoba berbahagia, meski dalam hati kecemasan itu ada. Rasa cemas itu tidak pernah hilang dan selalu punya tempat di hati yang paling dalam. Dia selalu bersembunyi di sana. Isogi Miyaki. Saat itu aku sedang duduk menunggu kekasihku Miyaki di bawah pohon sakura dengan bunganya yang berwarna merah muda. Tidak lama menunggu, kemudian Miyaki datang sambil membawa bekal makanan dan minuman. Dia tidak kalah cantik dengan bunga sakura yang biasa kulihat pada malam hari selepas pulang kuliah. Dia lebih indah dari perpaduan antara warna putih samar-samar dari bunga sakura yang terkena sorot lampu dengan gelapnya langit malam. Aku sangat mencintai Miyaki sepenuh hati. Kami menggelar tikar di bawah pohon sakura, lalu mulai bercengkrama sambil memakan bekal yang dibawa oleh Miyaki. Makan bento, minum sake, diselingi obrolan dan candaan. Aku dan Miyaki membicarakan masa depan kami, rencana untuk menikah, memiliki anak, dan hidup bahagia bersama. Aku selalu ingat momen itu, momen terindah yang tidak akan pernah bisa aku lupa sepanjang hidupku. Aku ingat hari saat kami pertama kali bertemu di sebuah pantai yang sangat indah bernama Yagihama. Aku ikut membantu Miyaki mengambil tas miliknya yang tidak sengaja terjatuh ke dalam air. Aku yang tidak jauh dari Miyaki berdiri segera menceburkan diri untuk menyelamatkan tasnya. Setelah berhasil mendapatkannya, aku pun kembali ke atas lalu berkenalan dengannya. Setelah perkenalan singkat itu, Miyaki mengajakku untuk minum sake. Di sana dia bercerita banyak tentang kehidupannya. Aku sempat berpikir bahwa Miyaki adalah tipe perempuan yang akan disukai banyak pria. Jelas itu membuatku minder dengan bentuk tubuhku yang lebih pendek darinya. Setelah pertemuan singkat itu, aku menceritakan semuanya kepada Kotaro bahwa aku telah jatuh cinta pada seorang perempuan yang aku temui di pantai Yugihama, pantai yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 menit dari stasiun Kamakura. Tempat kami berpisah dan saling berjanji untuk bisa bertemu kembali. Eligi di Sabtu pagi. Hari Sabtu setelah beberapa bulan kami merayakan Hanami bersama. Di kampusku ada semacam perekrutan yang diadakan oleh pihak militer Jepang. Perasaanku sejak pagi itu seolah memang sudah tidak enak. Di satu sisi aku berkeinginan kuat untuk mengabdi kepada negaraku. Tetapi di sisi lain aku sudah berjanji kepada Miyaki untuk tetap setia sehidup semati dan tidak pernah pergi meninggalkan satu sama lain. Semua berawal dari serangan mendadak yang dilakukan tentara Jepang pada pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Hubungan Amerika Serikat dan Jepang memang sudah mulai tegang sejak tahun 1920-an akibat adanya ekspansi wilayah ke Cina daratan. Jepang ketar-ketir karena pada awal 1940-an punya rencana untuk melakukan aksi pencaplokan teritori ke Asia Tenggara yang menjadi daerah kekuasaan Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Tidak ada yang mengira sebelumnya bahwa tentara kami akan melakukan serangan secara tiba-tiba. Bagi bangsa kulit putih, ini seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Ada peristiwa besar yang tidak akan pernah mereka duga sebelumnya. Cerita yang aku dapat dari ayah mempengaruhi keyakinanku terhadap semangat Bushido yang sudah tertanam pada prajurit Jepang sejak dulu. Serangan di pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor adalah salah satu buktinya. Serangan itu menjadi pertaruhan militer paling berani sepanjang sejarah perang di dunia. Sepuku dilakukan dengan cara merobek perut dengan menggunakan katana hingga ususnya terburai keluar. Jika masih ada tenaga, biasanya dilanjutkan dengan menggorok leher mereka sendiri. Jika itu tidak berhasil, akan ada orang yang sudah ditunjuk untuk memenggal kepalanya. Kemenangan Jepang yang mengejutkan ini bukan pertama kali terjadi, seperti yang ayah pernah ceritakan kepada kami. Di luar dugaan, kami pernah memenangkan perang melawan Uni Soviet, padahal kami hanya sebuah negara kepulauan kecil. Kini Jepang muncul sebagai kekuatan militer baru di dunia
setelah sebelumnya selama berabad-abad kami pernah diabaikan oleh bangsa lain. Seandainya aku harus pergi berperang meninggalkan Nagoya dan orang-orang yang aku sayangi, termasuk ibu dan Miyaki, itu artinya aku harus menyiapkan diri kalau nantinya tidak bisa kembali pulang. Beberapa hari kemudian aku menemui Miyaki. Kami duduk sambil menghadap Gunung Fuji. Belum sampai aku bicara, Miyaki kemudian memelukku erat sambil menangis lirih, berharap aku bisa kembali pulang ke Jepang dalam keadaan selamat. Aku meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Kami masih akan melihat bulan yang sama. Kami masih berpijak di bumi yang sama. Kami akan tetap terus bersama, meski terpisah jarak. Ibu, ayah, dan Kotaro pasti akan bangga ketika tahu aku bersedia mengikuti wajib militer. Bagaimana nasib ibuku jika aku tidak kembali? Aku berharap Miyaki tidak membiarkannya seorang diri. Semoga dia bisa menjaga ibu dengan baik selama aku pergi berperang. Pasukan ke-16. Proses penempatan pun tiba. Setelah melewati beberapa tahapan pelatihan, akhirnya aku terpilih masuk ke Satuan Tentara Kekaisaran Jepang. 3 bulan kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa aku ditempatkan di Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Ada 3 pemerintah militer Jepang yang dibentuk di Hindia Belanda. Pertama, pasukan ke-16 yang akan menguasai Jawa dan Madura, yang pusatnya di Batavia. Kedua, pasukan ke-25 yang akan bergerak di wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Terakhir, Armada Selatan kedua yang akan memimpin pasukannya di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian yang berpusat di Makassar. Beberapa minggu kemudian, namaku masuk dalam barisan tentara ke-16. Itu berarti aku akan menuju Indonesia, sebuah tempat asing. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang akan aku lakukan sesampainya di sana. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku sangat tidak menyukai pertumpahan darah. Latihan militer tidak cukup mengubah pandanganku tentang kemanusiaan. Meski aku dilatih untuk menjadi seorang pembunuh, aku pikir didikan ibu yang penuh kasih dan didikan ayah akan Bushido memengaruhi cara pikirku. Tidak banyak yang bertahan dengan situasi seperti ini. Aku berkali-kali mengalami tekanan psikis yang hebat selama pelatihan militer. Jika aku tidak mengingat orang-orang yang aku sayang, aku tidak akan bisa sejauh ini mengikuti pelatihan yang berat dan penuh dengan tekanan. Aku ingat, Kotaro banyak mengajarkanku untuk bisa mengendalikan emosi, dan itu sangat membantuku dalam situasi seperti ini. Miyaki tentunya jadi alasan terbesarku untuk tetap semangat bertahan hidup agar bisa kembali ke Jepang dengan selamat. Selama pelatihan, aku banyak belajar tentang strategi yang dipakai oleh tentara Jepang dalam menghadapi musuhnya. Salah satunya sebuah serangan baru yang dinamakan kamikaze, yaitu pilot diminta untuk menerbangkan pesawat yang ditumpanginya ke kapal milik sekutu. Kotaro mungkin lebih paham soal strategi itu, sebab dalam surat terakhirnya dia mengabarkan telah diterima menjadi pilot kamikaze. Bukan tidak mungkin dia ikut meninggal, tapi aku selalu berharap dugaanku salah. Hari itu adalah hari terakhir aku memeluk ibu dan Miyaki, yang sangat sulit rasanya harus pergi meninggalkan 2 orang yang sangat berarti dalam hidup aku. Aku harus merelakan karir cemerlang selepas lulus kuliah. Merelakan punya keluarga yang harmonis dengan anak lucu dan menggemaskan. Aku harus ikut pergi berperang. 3 bulan setelah Pearl Harbor, Jepang melancarkan serangan ofensif ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942 setelah pendaratan awal di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Pasukan Jepang menghadapi perlawanan sengit dari pihak sekutu, yaitu Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia, namun selalu menang. Kemenangan dalam pertempuran Laut Jawa memudahkan Jepang menguasai wilayah Maluku, Manado, Kendari, dan Jawa. Pertempuran tersebut memakan banyak korban dari pihak sekutu. Kapal penjelajah Jepang Haguro menenggelamkan kapal HNLMS De Ruyter yang ditumpangi Laksamana Karel Doorman, Komandan American British Dutch Australian Command ABDACOM.
pada hari Minggu 8 Maret 1942 pukul 23 malam. Radio Niro yang memancarkan gelombangnya melalui stasiun darurat di Ciumbelut untuk terakhir kalinya menyiarkan siaran ke dunia bebas. Penyiar Brett Gardhoff sempat menyampaikan salam terakhir. Kami tutup siaran ini sekarang. Sampai berpisah, sampai berjumpa kembali di waktu yang lebih baik. Hidup Sri Ratu. Beberapa jam sebelumnya, 17.15, memang tidak terjadi peristiwa besar, yaitu pengakuan menyerah Belanda kepada Jepang bertempat di lapangan terbang militer Kalijati, Subang. Semua kejadian ini merupakan lanjutan serangan Jepang ke Asia Tenggara dalam Perang Pasifik dan mereka namakan Perang Asia Timur Raya atau Daitao Senso. Pada saat itu, kami memerlukan tempat untuk berlindung seperti sebuah gua agar terhindar dari serangan sepihak musuh, baik dari pihak Hindia Belanda maupun sekutunya termasuk pribumi yang bisa sewaktu-waktu datang. Bandung Utara, kami pikir adalah tempat yang strategis untuk membangun benteng pertahanan karena letaknya berada di daratan paling tinggi di atas kota Bandung. Jadi ketika ada musuh yang akan menyerang dengan leluasa, kami bisa segera mengetahui dan berbalik mengirim serangan balasan. Kala datang pertama kali datang ke Hindia Belanda, kami disambut dengan gembira karena pribumi beranggapan kami telah membantu mereka mengusir penjajah. Namun setelah kekuasaan jatuh ke tangan Jepang, kami seolah berubah menjadi tentara yang lebih licik dan bengis daripada tentara penjajah sebelumnya. Fungsi gua Jepang. Pihak militer Jepang membuat gua yang dirancang untuk memenuhi keperluan strategi perang gerengnya, karena kami memperkirakan tentara sekutu akan datang, melewati jalur laut selatan dan mendarat di sekitar pantai Parangtritis. Di dalam gua, kami membangun 18 bunker yang diantaranya berfungsi sebagai tempat pengintaian, ruang tembak, ruang pertemuan, ruang tahanan, gudang, dan dapur. Para pekerja Romusa membuat gua ini dengan tebal dinding rata-rata mencapai 50-70 cm. Dinding terbuat dari bahan beton bertulang, semen, dan batu padas yang bisa didapat di sekitar gua. Untuk mendapatkan batu padas, para pekerja Romusa ini harus menggali hingga kedalaman tertentu. Lapisan tanah padas ini berada pada lapisan paling bawah. Maka dari itu, tanah ini bertekstur padat, tidak mempunyai kandungan air dan kandungan mineral. Setelah menemukan lapisan tanah padas, para Romusa kemudian memecahkannya menjadi beberapa bagian sebelum diangkut menuju gua untuk dijadikan bahan pondasi dinding. Dibutuhkan tenaga yang besar untuk memecahkan batu padas. Banyak Romusa yang terjatuh saat mengangkut batu karena kehabisan tenaga. Tak jarang mereka yang jatuh sampai pingsan dipaksa bangun kembali sambil disiksa. Bunker-bunker dibangun dengan jarak sekitar 30 meter satu sama lain. Bunker-bunker tersebut dibangun dengan parit perlindung yang berada di luar setinggi sekitar 1 meter. Dan terdapat 4 pintu yang di dalamnya terdapat 4 kamar. Kamar inilah yang dipakai istirahat Komandan Iwajima dan petinggi lainnya. Ukuran gua yang cukup besar ditambah dengan lorong-lorong ventilasi udara di beberapa sudut membuat suasana di dalam gua tidak terasa pengap. Lorong kedua dan ketiga berfungsi sebagai tempat parkir dan keluar masuk kendaraan perang. Simpangan jalan ke kiri dan ke kanan juga terletak pada lorong ini. Kami membuat lubang gua dalam lintasan garis lurus supaya memudahkan pergerakan orang maupun barang. Sebuah lorong lain berbentuk melintang sejajar dengan jalanan di depan jalan gua. Di sebelah kiri lorong ini terdapat lubang setinggi 1 meter yang dipergunakan sebagai lubang pengintai. Kami membuat 3 buah pintu masuk yang semuanya berada di bagian depan pada jarak yang relatif dekat satu sama lain. Lorong gua pun dibuat cukup lebar dan tinggi sehingga bisa dengan mudah memasukkan persenjataan berat. Gua ini selain sebagai tempat pertahanan dari serangan pasukan Hindia Belanda, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan amunisi dan makanan. Tempat menawan atau memenjarakan pribumi yang tidak loyal terhadap Jepang, terutama pasukan Belanda dan sekutu yang sejak awal sudah menjadi musuh utama. Tidak banyak aktivitas kami selama di gua. Apel pagi dan sore, sisanya pengecekan amunisi dan senjata, juga pembangunan gua. Kecuali ada serangan mendadak dari pihak sekutu. Gua menjadi tempat persembunyian sekaligus perlindungan terakhir bagi kami untuk wilayah Bandung Utara. Waktu yang nyata.
ketika apel selesai, salah seorang prajurit yang menemui jasad kami bertiga berteriak meminta tolong. Jasad kami kemudian dibawa keluar gua. Komandan Takeda pada saat itu meminta jasadku untuk dikuburkan di sekitaran gua. Aku bisa melihat bagaimana jasadku dikuburkan dalam tanah tanpa diberi tanda apapun, sebab mereka menganggap aku sebagai tentara Jepang yang sudah berkhianat. Tak terbayang bagaimana perasaan ayah saat aku telah mengkhianati negaraku sendiri. Maafkan aku ayah, aku tak bisa menjadi yang selalu ayah ajarkan semangatnya kepada kami. Aku tahu di sana ayah merasa sangat kecewa. Perasaan malu dan bersalah menghantuiku kini. Rasanya aku ingin menebus semua kesalahanku, tapi aku sudah tak bernyawa. Apa yang bisa aku perbuat? Aku tahu ibu merasa sedih di sana ketika ayah wafat dalam perang, lalu Kotaro dinyatakan hilang, dan aku di sini yang tidak bisa kembali pulang. Aku berharap ibu di sana baik-baik saja. Aku merindukan pelukan ibu, merindukan masa kecil yang indah bersama keluarga, atau merayakan Hanami bersama Miyaki. Aku merindukan masa-masa indah itu. Namun sekarang aku hanya bisa menunggu di sini, di dalam gua dengan perasaan bersalah dan gelisah. Aku seperti sudah terjebak lama di sini. Aku tidak bisa kembali pulang ke negara asalku. Aku mencoba mengingat wajah mereka yang aku sayangi. Aku harap dengan mengingat mereka, aku bisa tiba di sana, di tempat mereka merayakan festival Obon atau di pantai Yugahama. Meski mereka tidak bisa berkomunikasi denganku, setidaknya aku bisa melihat wajah mereka. Rasanya sudah cukup bagiku. Setidaknya Miyaki di sana bisa membaca suratku yang aku tulis sebelum aku mati. Untuk istriku tercinta, Miyaki di Nagoya. Tas tempat perkiraan musim semi dari radio biasa kita dengar. Rencana manusia kadang tak berjalan seperti yang diharapkan. Kita hanya bisa berkenak dan berdoa, selebihnya kenyataan berkuasa di luar kita. Tapi kamu tahu, seperti musim dan waktu, aku akan selalu mencintaimu, seperti matahari yang terus terbit mengawali hari dan terbenam demi malam. Aku akan terus menemanimu, sampai nanti ketika jiwaku tak lagi ada di dekatmu. Perasaanku kepadamu tak akan pernah hilang. Jika aku boleh minta dihidupkan kembali, aku ingin terus berada di dekatmu. Miyaki, begitu banyak yang ingin ku bilang denganmu, terlalu banyak yang ingin ku tunjukkan kepadamu. Tapi kematian bukan pilihan, juga cinta. Bagiku, keduanya adalah hidup. Aku akan menerima semuanya yang terjadi. Kalaupun waktu tidak lagi ada, seluruh bagian hatiku yang paling dalam akan terus mengatakan kepadamu bahwa dimanapun aku berada, aku selalu mencintaimu. Suamimu, Kawae, Hindia Belanda. Kekalahan Jepang. Kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya adalah harapan besar bagi Kekaisaran Jepang, sebab dengan kemenangan itu seluruh Asia akan hormat dan tunduk pada militer Jepang. Namun kenyataannya tak seperti yang diharapkan. Kami tidak selalu memenangi peperangan, tapi kami tak pernah mau mengaku bahwa kami sudah kalah. Prajurit Jepang sudah berjuang mati-matian di Perang Pasifik. Pada saat itu, prajurit kami termasuk yang berada di dua turun ke kota untuk menyita banyak radio milik rakyat agar kekalahan yang diberitakan radio Inggris atau Australia tidak sampai ke telinga orang-orang Hindia Belanda. Pantang bagi kami untuk terlihat lemah, apalagi lemah di mata rakyat Hindia Belanda yang sudah banyak menderita akibat perbuatan kami. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom. Berita kekalahan Jepang bukan saja dapat merendahkan moral tentara Jepang, tetapi bisa juga membuat dendam rakyat Hindia Belanda yang sudah mereka tindas. Pada 13 Agustus, kabar kekalahan Jepang ini resmi diterima operator telepon dan telegraf PTT Bandung. Pesan ini kemudian diteruskan pada para pemuda di Jakarta agar mendesak pemimpin-pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.